Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan deadlock, baik sebelum yaitu prevent atau sesudahnya yaitu recover. Nah, di sini kita akan membuat 4 buah program. Pertama kita buka dulu compiler. Lalu di sini kita buat program pertama. Kita buat sini program P1. Lalu di sini kita buat resource satu, lalu kita alokasikan allocate. Lalu di sini kita buat untuk tunggu yaitu 3 saat wait. Lalu kita buat lagi resource yang kedua, lalu kita alokasikan juga allocate. Nah, seperti ini. Lalu kita buat for n sama dengan 1 to 20. Jadi di sini dia menggunakan nilai dari kisaran 1 hingga 20. Lalu next. Lalu kita akhiri dengan n. Nah, ini adalah program P1 dengan memakai dua resource 1 dan resource 2 dengan wait yaitu 3 saat. Lalu berkisar dari nilai 1 hingga 20. Nah, ini kita simpan menjadi namanya adalah P1. Kita save. Nah, kita buat lagi program yang sama. Di sini kita copy. Nah, kita paste. Nah, kita akan mengubah di sini menjadi program P2. Lalu untuk resource-nya di sini kita ubah menjadi resource 2 dan resource 3. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Lalu kita buat di sini menjadi P2. Lalu kita buat lagi untuk P3. Resource-nya adalah 3 dan 2. 3 dan 4. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Kita buat P3. Lalu kita buat yang terakhir untuk program yang keempat, yaitu program P4. Untuk resource-nya adalah 4 dan di sini kita akan buat 1. Nah, lalu kita akan save. Kita buat P4. Lalu kita save. Nah, masing-masing program source ini akan kita compile. Nah, untuk P1 akan kita compile terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita akan load in memory. Untuk base address-nya kita biarkan default. Sini kita load in memory. Oke, lalu untuk program yang kedua kita compile. Lalu kita load in memory. Program ketiga begitu juga kita compile. Lalu kita load in memory. Untuk P4 juga compile, lalu load in memory. Nah, kode successfully loaded in memory. Nah, pada program list telah tertera 4 program yang telah kita compile tadi. Lalu selanjutnya kita buka OS 0. Nah, di OS 0 ini kita akan memasukkan 4 program tadi ke ready process atau ready queue. Di sini kita akan menjalankannya. Di sini kita buat create new process untuk P1, lalu P2 create new process, P3 create new process, dan P4 juga create new process. Lalu pada panel scheduler kita pilih yang round robin. Lalu round robin and priority configuration untuk round robin time slice-nya kita buat di sini adalah 10 ticks. Lalu untuk CPU speed kita maksimumkan menjadi fast. Lalu di sini kita pilih start, lalu kita pilih view resource. Nah, di sini tampil panel sistem resource. Nah, di sini pada akhirnya tertulis warning process deadlock is detected. Jadi program yang kita jalankan tadi, ketika kita melihat pada sistem resource-nya, maka terjadi deadlock, yaitu sistem tidak dapat berjalan sama sekali. Jadi setiap resource ini saling terkunci. Nah, di sini juga pada CPU instruction memory juga berhenti. Nah, cara untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan pelepasan atau release salah satu
resource. Misalkan kita akan melepaskan resource R1. Di sini kita akan klik release. Nah, maka program akan berjalan kembali. Nah, sehingga menjadi program ini akan menjadi resource color key menjadi hijau, yaitu available. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, di sini program telah selesai dan berjalan semua. Tidak terjadi deadlock karena telah kita lepaskan salah satu resource tadi, yaitu resource R1. Nah, selanjutnya kita coba yang lain. Di sini kita closekan nanti. Nah, di sini akan kita coba nantinya adalah yang prevent, yaitu pencegahan, dan recover, yaitu pemulihan. Nah, di sini pada prevent dan recover ini terdapat beberapa pilihan. Pada prevent yaitu disallow hold and wait, lalu disallow circular wait, lalu use total ordering. Lalu pada recover terdapat pilihan abort process, lalu ada preempt resource. Nah, walaupun di sini terdapat pilihan, namun tidak semuanya pilihan ini dapat menghentikan deadlock. Nah, kita coba satu persatu. Di sini kita close terlebih dahulu, lalu kita buka lagi. Program compiler ini bisa dapat kita tutup. Kita buka lagi di sini. Kita buat create new process untuk semua program ini, keempat-empatnya. Nah, di sini pada tab view, lalu pilih view resources yang tadi, lalu kita centangkan disallow, hold, and wait. Nah, lalu di sini sama seperti tadi round robin, RR time slice-nya adalah 10 tick. Itu di sini kita startkan. Nah, di sini kita lihat apakah sistem terjadi deadlock. Nah, di sini tadi merah semua yaitu allocated plus requested. Namun karena di sini tadi sebelum kita pilih disallow, hold, and wait, jadi kita lihat apa yang terjadi. Apakah masih terjadi deadlock? Nah, setelah kita mencentang pada prevent ini disallow, hold, and wait, maka sistem tidak mengeluarkan warning deadlock. Maka berarti di sini berhasil mencegah atau prevent deadlock itu. Nah, di sini kita close. Lalu di sini akan kita coba lagi create new process untuk masing-masing program ini, masukkan ke ready process. Lalu di sini kita pilih yang disallow circular wait. Lalu di sini pada OS control kita pilih start. Lalu kita lihat di sini apakah masih terjadi deadlock. Nah, jadi jika kita memakai disallow circular wait, maka akan menampilkan warning process deadlock is detected. Jadi cara ini tidak berhasil untuk mencegah deadlock. Di sini akan kita close. Lalu kita coba lagi untuk yang lain. Di sini untuk P1 sama seperti tadi akan kita masukkan ke ready process. Nah, di sini masih sama. Lalu di sini untuk view resources kita pilih yang use total ordering. Lalu untuk OS control kita startkan. Nah, kita lihat di sini apakah untuk use total ordering ini masih bisa untuk mencegah deadlock. Nah, di sini akan kita lihat. Nah, untuk use total ordering pada prevent ini, untuk
pencegahan deadlock ternyata bisa. Nah, selanjutnya akan kita tes untuk recover, yaitu abort process dan preempt resource. Di sini akan kita close. Lalu kita akan buat lagi di sini create new process untuk keempat program ini. Lalu pada tab view, pilih view resources. Di sini kita pilih yang abort processes. Lalu di sini kita pilih start. Nah, kita lihat di sini apakah abort process bisa merecover dari deadlock ini. Nah, pada akhirnya abort proses ini bisa mencegah deadlock karena tadi kita lihat tertampil warning di atas ini, namun dia melakukan abort proses. Oleh karena itu pada akhirnya dia bisa menghilangkan deadlock pada program. Selanjutnya kita akan mengetes yang preempt resource. Di sini kita close, lalu kita buka lagi di sini. Kita jalankan untuk P1, P2, P3 dan P4. Pada tab view kita pilih view resources, kita pilih preempt resource. Nah, di sini kita pilih start. Lalu kita lihat apakah preempt resource ini dapat merecover deadlock. Nah, proses telah selesai dan preempt resource ini bisa merecover deadlock yang terjadi pada program yang dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang don't detect. Nah, don't detect ini apa gunanya? Lalu di sini kita akan buat proses yang baru. Akan kita masukkan ke ready queue. Lalu di sini kita pilih don't detect. Bagaimana yang terjadi apabila kita mencentang pilihan don't detect pada program yang akan kita jalankan. Nah, di sini untuk semua resource berwarna merah, yaitu tandanya adalah dia dialokasikan dan di request. Nah, seharusnya di sini tertulis tulisan warning deadlock detected. Namun karena kita mencentang pilihan don't detect, maka sistem tidak akan mengeluarkan perintah warning, maksudnya warning dari deadlock itu. Nah, program akan error, namun tidak mengeluarkan pesan error. Nah, di sini kita juga dapat membuat semua resource ini, resource 1 sampai 4 ini bisa kita lepas dengan mengklik release all. Nah, maka dia akan melepaskan semua resource ini. Nah, di sini program tetap berjalan, CPU instruction in memory berjalan. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai pencegahan deadlock sebelum dan sesudah dari deadlock itu sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.